Juli 2022, terdakwa kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri, selaku istri, agar membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri dan terlapor atas nama korban. Saat itu saksi Putri langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban. Dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 346 dan dilakukan oleh korban. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat terdakwa berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handy talkie memanggil saksi Ricky Rizal, saksi Richard, dan saksi Kuat untuk naik ke lantai 3. Kemudian secara bersamaan saksi Richard dan saksi Ricky serta saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui terdakwa yang saat itu sedang bersama saksi Putri. Kemudian saksi Ricky Rizal, saksi Richard, dan saksi Kuat duduk di hadapan terdakwa dan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing kepada saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Elisar Pudiang Lumiu dengan nilai 1 miliar. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh terdakwa dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian terdakwa memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri selaku istri terdakwa mengucapkan terima kasih. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard, dan saksi Kuat menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah mengakibatkan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum tertanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah K. Karo, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesial forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Adapun kesimpulan daripada visum et repertum tersebut, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan. Perbuatan terdakwa Ferdi Sambo, sarjana hukum, sarjana ilmu kepolisian, master hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
subsidiar bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 17.12 sampai dengan sekira pukul 17.14. Setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 di rumah dinas komplek Polri Duren 346 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, selanjutnya disebut rumah dinas Duren 346, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dan dakwaan kedua, pertama, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu 9 Juli 2022 sekira jam 7.30 sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 bertempat di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada hari Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 telah terjadi penembakan terhadap korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban di komplek perumahan Polri Duren 3. Akibat penembakan tersebut, terdakwa timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berusaha untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan. Berselang pukul 19.15, saksi Hendra Kurniawan tiba di rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa, di mana saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa, ada peristiwa apa bang? Dijawab terdakwa, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu berteriak-teriak saat kejadian itu. Lalu korban Nofriansyah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Budiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer Budiang Lumiu membalas tembakan korban sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa Nofriansyah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Setelah saksi Hendra Kurniawan mendengar cerita tersebut, menindaklanjutinya dengan menjumpai Beni Ali, Karo Provos Divpropam Polri yang telah datang lebih dahulu sebelum maghrib di tempat kejadian.
bersama-sama dengan Susanto Kabak Gakum Provos Divpropam Polri. Selanjutnya saksi Indra Kurniawan bertanya kepada Beni Ali, pelecehannya seperti apa? Kata Beni menjelaskan kepada saksi Indra bahwa Beni Ali sudah bertemu dengan ibu, menceritakan kepada Beni Ali benar telah terjadi pelecehan terhadap diri putri di saat sedang beristirahat di dalam kamar, di mana waktu kejadian Putri Chandrawati juga menggunakan baju tidur. Saksi Hendra Kurniawan ditelepon terdakwa dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh. Karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekitar pukul 08 WIB, saksi Hendra Kurniawan menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50 namun tidak terhubung. Kemudian saksi Indra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria melalui WhatsApp dan meminta agar ke ruangan saksi Indra Kurniawan. Pada saat saksi Agus Nurpatria tiba di ruangan tersebut, saksi Indra Kurniawan meminta Agus Nurpatria untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya." Namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria dengan nomor 0812 2178 dan mau bicara dengan saksi Hendra Kurniawan. Lalu saksi Agus Nurpatria menyerahkan handphone kepada saksi Hendra sambil mengatakan pada saksi Ari Cahya, "Nih ada di sebelah saya." Kemudian saksi Indra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya dengan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambu untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian saksi Indra Kurniawan menjawab, "Silahkan aja koordinasi dengan Kaden A." Maksudnya saksi Agus Nurpatria. Setelah itu saksi Agus Nurpatria kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh saksi Hendra sudah jelas, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria bahwa anggota saksi Ari Cahya akan menemui saksi Agus Nurpatria guna berkoordinasi menyangkut arahan dari saksi Hendra Kurniawan. Bahwa kemudian sekira pukul 15, saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha alias Aceh tiba di komplek Polri Duren 3 sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri, dan dijawab oleh saksi Indra hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02, ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap korban pada saat terdakwa datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara korban dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV yang telah dilihatnya bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas, kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan korban. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa itu keliru.
Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa menanyakan, "Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut?" Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan R. Suplanit. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut milik saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap terdakwa dan hanya menunduk. Lalu terdakwa berkata, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian terdakwa mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman dan Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, terdakwa meminta kembali kepada Hendra Kurniawan. Arif Rahman Arifin berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Pada pukul 20.30 saksi Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja terdakwa dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni di pantry depan ruangan terdakwa dan menyampaikan permintaan terdakwa kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Kemudian saksi Baikuni berkata, "Yakin Bang?" Saksi Baikuni Wibowo menjawab, "Perintah Kadif." Saksinya Karupaminal, saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian saksi Baikuni meletakkan laptop tersebut di jok belakang supir. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Sekitar pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh terdakwa sebelumnya atas peristiwa penembakan terhadap korban. Selanjutnya terdakwa memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, Agus Nurpatria, Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, merampas nyawa orang lain." Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota kepolisian yang terkait melakukan pelanggaran disiplin dan SOP kepolisian dan bukan bertugas atau mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya. Tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya, meninggalnya korban di rumah dinas terdakwa, sehingga tercapai niat dan tujuannya mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik
yang berada di pos security komplek perumahan telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa. Saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21 atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security komplek perumahan Poliduren 3 RT 5 RT 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Untuk uraian sesuai dengan dakwaan primer dan melanggar pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pidana pasal 221 ayat 1 ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 796 PIT 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 22 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana barang-barang bukti tersebut digunakan untuk perkara yang lain. Membaca putusan menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan kedua pertama subsidiar pasal _2023 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2023
terdakwa atau penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 7 Februari 2023. Membaca akta permintaan banding nomor 13 /akta.pit/2023 PN Jakarta Selatan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, yaitu di bawah nomor 796 Pit B /2022 PN Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2023. Menimbang relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum. Membaca relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa. Membaca memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang diajukan oleh penuntut umum yang telah diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya penuntut umum pada tanggal 3 Maret 2023. Membaca kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 3 Maret 2023. Membaca kontra memori banding tanggal 17 Maret 2023 yang diajukan oleh penuntut umum yang diterima di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada terdakwa penasihat hukum terdakwa tanggal 20 Maret 2023. Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 2023 kepada penuntut umum dan terdakwa formal dapat diterima. Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum pada dasarnya telah sepakat dengan majelis hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa secara keseluruhan. Karena majelis hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan penuntut umum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan memori banding serta kontra memori banding apabila terdakwa menyerahkan memori banding. Hal ini dilaksanakan agar dapat digunakan upaya kasasi. Atas alasan banding dalam perkara terdakwa tersebut, dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, penuntut umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dari kami jaksa penuntut umum serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023 dan sebagaimana yang disampaikan termohon banding bahwa kontra memori banding ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan atau mutatis mutandis dengan memori banding penasihat hukum Ferdi Sambo SIKMH selaku pembanding tertanggal 3 Maret 2023.
Mengingat yang dikemukakan dalam memori banding penasihat hukum Ferdi Sambo dengan yang ada dalam kontra memori banding terdapat beberapa hal yang sama, dan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal menjadi keberatan Ferdi Sambo baik selaku terbanding maupun selaku pembanding, maka yang menjadi pokok keberatan akan diuraikan sekalian dan pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum telah keliru menafsirkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yakni logika penuntut umum yang menyatakan harus mengajukan banding dalam perkara aku agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi. Apabila ditelaah lebih lanjut dalam pasal tersebut, bahwa upaya hukum kasasi hanya boleh diajukan setelah melewati, termasuk dalam hal terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau di tingkat pengadilan negeri. 2. Bahwa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya bersikap diskriminatif dalam menggunakan kewenangannya, di mana terhadap seluruh terdakwa termasuk termohon banding, penuntut umum telah mengajukan banding, sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang putusannya jauh di bawah tuntutan pidana atau yaitu tuntutan 12 tahun dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum sebagaimana terhadap terdakwa tersebut. Bahwa termohon banding juga keberatan atas memori banding penuntut umum yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan banding dan hanya sekedar formalitas saja, serta hanya menyatakan bahwa termohon banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, serta selanjutnya penuntut umum memohon agar putusan yang dimintakan banding tersebut untuk dikuatkan. 4. Bahwa juri faksi tingkat pertama menjatuhkan putusan ultra petita atau melebihi tuntutan, yakni dalam tuntutan seumur hidup dan putusan menjadi pidana mati tanpa memberikan pertimbangan yang lengkap berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang melanggar kesimpulan hasil kajian tentang putusan pemidanaan lebih tinggi dari tuntutan pidana penuntut umum atau laporan penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2015. Selain daripada itu, pada pidana mati walaupun masih berlaku sebagai hukum positif, akan tetapi sesungguhnya masih problematika. 5. Bahwa yudek faksi tingkat pertama berpandangan pemohon banding sebagai perencana, aktor intelektual, dan pelaku atau pleger dengan menyatakan pemohon banding bersalah terus serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga memenuhi pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tanpa menjelaskan motif yang memengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana. Bahkan faktanya pemohon banding terbukti tidak melakukan penembakan kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. 6. Bahwa yudek faksi tingkat pertama mengabaikan asas unus tetis nullus tetis dengan mempertimbangkan keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri sendiri. Di lain pihak mengabaikan keterangan saksi maupun alat bukti berdasarkan unsur pasal 340 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 khususnya berkaitan dengan perencanaan dan situasi tentang pelaku di mana pemohon banding tidak dalam keadaan tenang. 9. Bahwa pemberitaan media massa dan media sosial serta penyebaran hoaks yang begitu masif menurut penasihat hukum pemohon banding menyebabkan yudek faksi tingkat pertama tidak dapat secara bebas, independen dan imparsial dalam menjalankan tugasnya. 10. Bahwa yudek faksi tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta yang dianggap dapat meringankan pemohon banding jelas bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, selain mengabaikan dirinya lebih dari 20 tahun sebagai anggota kepolisian, juga sebagai seorang ayah atau orang tua, suami, jasa-jasa dalam batas wajar tidak adakah hal meringankan yang tersisa. 11. Bahwa pemohon banding tidak memiliki niat untuk melakukan perencanaan penembakan bersama dengan para terdakwa yang lain kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Adapun pemohon banding hanya berniat melakukan klarifikasi di Duren 346 kepada korban atas kejadian kekerasan seksual
yang dilakukan Nopriansah Yosua Huta Barat kepada istri pemohon banding yaitu Saksi Putri Chandrawati di Magelang. Bahwa penggantian DVR CCTV di pos Duren 346 menjadi DVR baru yang diperintahkan pemohon banding sebagai bagian dari pengamanan sementara DVR CCTV di lokasi kejadian adalah demi kepentingan keamanan dan penyelidikan sesuai surat perintah kepada Divisi Profesi dan Penanganan nomor Sprint _2055 _7 Romawi _HUK _6.6 tertanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan pemohon banding adalah perintah yang sah. 13. Pada dalam kaitan dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk Pengadilan Tinggi, yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihat hukumnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup. You